Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa, masih bersama kami ada Mas Haristo di sini. Mas Haristo, Ya, pertanyaan mengantuk Mbak saya Maria. tadi begitu ya. Nampaknya kalau kita dengarkan tadi dari Mas Andre, kuasa hukum dari korban, bukti-bukti yang ada terkait dengan dugaan keterlibatan sang ibu ini masih sangat prematur, Mas. Apakah ini bisa Ya, dijadikan barang bukti ya. nanti? Yang pertama kan keterangan saksi itu ya, baru keterangan saksi. Dan dari keterangan saksi itu belum menjawab dua hal utama. Apa itu? Hal pertama adalah apakah yang ditelepon itu betul-betul ibunya. Itu dia. Itu pertama, ya. Yang kedua, yang lebih penting lagi dan sangat penting adalah kalaupun itu betul-betul ibunya, apakah ibunya mengetahui cerita seluruhnya apa yang dilakukan oleh anaknya? Ya, seandainya alat bukti itu reliable. Kan belum tentu, bisa jadi ibunya juga ditempatkan sebagai instrumen juga ya, instrumen metodologis, Alibi dari Agus. alibi dari Agus atau instrumen metodologis supaya korbannya mau menuruti keinginan Agus. Itu dua hal itu. Kenapa? Karena yang namanya charging orang pidana itu ada dua, ya, ada dua strata. Jadi yang pertama itu turut serta melakukan. Itu artinya keterlibatannya 100%. Yes. Ya, dia ikut, dia tahu atau membantu melakukan. Ya, tidak 100% lah, kira-kira 50-70%. Nah, ini harus dibuktikan. Tuh. Terakhir tadi saya katakan untuk mendakwa seorang ibu dan seorang anak dalam tindak pidana yang sama itu bukan hal yang gampang ya di Indonesia dan di seluruh dunia, di jurisdiksi lain hampir di seluruh dunia. Kenapa? Karena ada instrumen-instrumen hukum yang melindungi, misalnya anak bersaksi untuk ibunya, ibu bersaksi memberatkan untuk anaknya. Tadi Hukum yang saya kita juga katakan. mengatur itu kan ya? Hukum kita mengatur itu tadi saya katakan di KUHP di pasal 221, di KUHAP di pasal 168. Jadi nggak gampang, artinya threshold atau kualitas alat buktinya itu harus tinggi sekali untuk mendudukan antara anak dan ibu dalam suatu kejahatan, apalagi kejahatannya tindak pidana kekerasan seksual. Ya, ini artinya pihak kepolisian juga harus putar otak begitu ya untuk kemudian mencari bukti yang tepat. Apakah kemudian memang dalam menjalankan aksinya ini Agus bekerja sendiri atau tidak gitu ya? Ya, mungkin itu pengembangan ya. Tapi kan saya lihat gini, pertama kan ini dari laporan satu korban dulu. Kemudian setelah ini blow up di media, korban-korban lain bermunculan. Menurut saya fokusnya pasti akan ke sana dulu. Ya, kenapa? Karena membuktikan tadi, membuktikan ibu dan anak, keterlibatan ibu nih luar biasa sulit ya, luar biasa sulit. Kenapa sulit tadi? Karena kualitas pembuktiannya harus betul-betul solid. Kenapa harus betul-betul solid? Ya tadi karena ada instrumen-instrumen hukum yang melindungi tadi. Ya, tadi yang saya katakan pertama derajat keterlibatannya bagaimana. Betul. Ya, kemudian untuk membuktikan itu alat buktinya nggak gampang, nggak bisa cuman saksi doang. Ya? Nggak bisa cuman keterangan saksi doang misalnya, walaupun saksinya mengatakan dari 17 mengatakan 10, itu kan nggak bisa kemudian alat buktinya menjadi tercukupi. Karena dari 10 saksi itu dia hanya menceritakan bagian parsial dari satu cerita yang penuh. Karena yang dilakukan Agus ini kan metodologis tadi, dia dari awal observasi berdasarkan keterangan ya, observasi, kemudian dia ada metode untuk ekstraksi informasi yang sensitif tadi, ya setelah membangun reputasi, menaruh rasa iba, kemudian dari situ informasi sensitif itu dijadikan alat sandera, ya alat sandera yang saya bilang metodenya adalah sextortion atau sex extortion, jadi memeras ya dengan instrumen informasi sensitif itu untuk melakukan kegiatan seksual itu adalah metode yang diakomodasi oleh Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dalam pasal 6C itu memanfaatkan kerentanan, tipu muslihat, atau perbawa. Perbawa itu karisma orang yang digunakan secara salah, atau bahasa sederhananya seperti menghipnotis orang gitu loh. Itu bahasa sederhana ya. Nah, itu kan sebuah metode dalam pasal 6C yang diakomodasi di sini. Dan untuk menempatkan seorang ibu di dalam situ itu bukan pekerjaan yang gampang. Bukan pekerjaan yang gampang. Mas Andre, saya ingin tanyakan dari 17 korban yang saat ini Anda tangani begitu ya Mas. Ada berapa korban yang kemudian mengaku betul bahwa sempat dihubungi atau bahkan menghubungi sang ibu ini? Seperti yang saya bilang tadi Mbak, itu ada beberapa korban. Kalau seingat saya itu sekitar 2 atau 3 korban yang dimana si pelaku atau tersangka ini melakukan alibinya tadi untuk melibatkan alibinya tadi untuk meminta tolong kepada korban untuk menelpon ibunya begitu. Ada sekitar 2 atau 3 korban begitu Mbak. Oke, 2 sampai 3 korban. Tapi betul ya Mas bahwa memang keterlibatan sang ibu yang kemudian digunakan oleh Agus sebagai alibi tadi memang betul membuat iba para korban kemudian mempercayai Agus bahkan tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar nalar ini.
Ya, di lain sisi mungkin ada salah satu korban yang memang percaya, atau di lain sisi juga ada yang tidak percaya. Nah, tidak percaya ini, di sebagian korban itu ada yang memang beberapa yang tidak dilibatkan ibunya gitu. Ada tidak ada alibi menelpon, meminta tolong menelpon ibunya, tidak ada beberapa korban. Nah, di beberapa korban yang lainnya ini yang memang di lain sisi menolak tadi, ada gestur menolak dari korban sehingga korban kabur. Nah, disitulah ada alibi-alibi yang dimana pelaku atau tersangka ini meminta tolong untuk menelpon ibunya begitu. Seperti itu. Oke, yang pertanyaan publik yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah mengapa sih kemudian para korban ini bisa begitu terpikat oleh perkataan Agus dengan begitu manipulasi yang begitu luar biasa, bahkan hingga tidak bisa memberontak gitu, Mas? Ya, ini kan begini, di rangkaian peristiwa itu memang ada memberontaknya korban, tapi sebelum memberontak itu kan pelaku mengeluarkan rasa ibah kepada korban dengan cara memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian menggali menggali privasi korban begitu dengan masa lalunya, kemudian memperlihatkan prestasi-prestasi dari pelaku atau tersangka ini, sehingga korban percaya bahwa pelaku atau tersangka ini tidak memiliki niat jahat begitu. Nah, jadi korban ini berpikir bahwa si pelaku ini tidak memiliki niat jahat untuk melakukan sesuatu hal itu. Sehingga dalam proses perjalanan ketika pelaku sudah mendapatkan momentum tersebut, sehingga itu menjadi kesempatan yang pelaku melakukan kegiatan selanjutnya atau proses selanjutnya. Ketika profiling sudah dilakukan oleh pelaku ini, kayak seperti tadi, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yang dimana ada ancaman dan intimidasi. Nah, di sanalah korban tidak bisa berkutik dengan adanya ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini begitu. Oke, dengan berbagai informasi yang ada termasuk juga keterlibatan dari sang ibu yang disampaikan langsung, ini kan informasi didapatkan dari para korban tadi 2 hingga 3 korban ini. Apakah ini sudah disampaikan kepada pihak kepolisian, Mas Andre? Tentu hal itu sudah tim pendamping sampaikan kepada pihak kepolisian atau penyidik, khususnya Polda NTB dalam hal ini. Tentu dari pihak penyidik atau Polda NTB terus menggali apakah memang ada kemungkinan terlibat atau tidak terlibatnya dari ibu. Tapi kembali lagi fokus kita adalah ini terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka ini. Untuk kemungkinan itu polisi atau pihak kepolisian atau Polda NTB dalam hal ini masih menggali terus terkait apakah adanya keterlibatan ibu dari pelaku atau tersangka ini begitu. Ya, ini kan sayang sekali ya, dalam diskusi kami pun juga masih menunggu hingga saat ini kehadiran dari kuasa hukum Agus. Tapi kita tahu betul dalam beberapa wawancara TV One bersama dengan kuasa hukum Agus dan juga Agus sendiri bahwa disampaikan ini adalah bukan pelecehan seksual, ini adalah suka sama suka. Respon Anda sebagai pendamping dari para korban, Mas Andre? Baik, begini, saya sedikit mengingat di live TV One itu dengan pendamping kami yang lain, yaitu Mbak Adel, di mana di live itu ada kesepakatan kan. Nah, kesepakatan itulah yang dijadikan dari pihak pelaku atau tersangka ini, dalam hal ini pengacara, mengatakan suka sama suka. Padahal pada live itu pendamping kami perempuan dengan pelaku atau tersangka ini mengatakan kesepakatan itu terjadi ketika di dalam kamar. Ketika dibukakannya baju atau pakaian pelaku atau tersangka ini. Ketika rekonstruksi, ini ada perbedaan antara pelaku atau tersangka dengan pengacaranya. Di dalam rekonstruksi kemarin dari keterangan tersangka itu bahwa kesepakatan itu, pengacaranya mengatakan kesepakatan itu pada saat perjalanan dari Taman Udayana ke pihak penginapan atau ke tempat penginapan homestay ini begitu. Nah, di dalam perjalanan itu kesepakatannya apa? Dia mengatakan bahwa ada kesepakatan itu kamu yang harus bayar begitu untuk nanti di penginapan begitu sebesar sekian nominalnya begitu atau 50.000 begitu. Nah, disitulah kesepakatannya dikatakan oleh pengacara. Sedangkan yang dikatakan kliennya atau pelaku tersangka ini, kesepakatan itu timbul ketika di dalam kamar. Artinya bahwa ada kontradiksi antara pengacara dengan kliennya atau pelaku atau tersangka ini begitu.
Jadi itu sudah kita lihat. Tapi dari perspektif keterangan korban itu tidak ada sama sekali suka sama suka, itu terbantahkan dari keterangan korban. Artinya ada gestur penolakan yang dilakukan oleh korban, baik gestur dari melakukan tendangan dengan kaki korban gitu, dengan menoleh ke arah kanan, kemudian salah satu korban itu dengan mendobrak pintu kamar mandi, kemudian korban melawan begitu. Kemudian ada korban lainnya ketika pelaku atau tersangka ini memaksa masuk korban, tapi korban menolak dan mengatakan saya akan gelindingkan kamu ke tangga. Kemudian korban ini menahan pintu supaya sehingga pelaku atau tersangka ini tidak masuk ke kamar korban, sehingga pelaku ini menyerah dan balik pulang begitu. Nah, gestur-gestur penolakan itu ada. Jadi kesimpulannya tidak ada suka sama suka, atau itu sangat terbantahkan dari keterangan korban gitu. Oke, dan klaim ini dibantah oleh seluruh korban yang diampu oleh Anda, ke-17 korban ini? Betul Mbak, itu dibantah seluruh hampir 17 korban, begitu. Oke, Mas Aristo, gimana kita mengkonstruksikan kasus ini ya Mas? Karena di satu sisi Agus klaimnya demikian, tapi para korban pun juga klaim demikian usai rekonstruksi kemarin. Jadi gini sederhananya ya Mbak Maria ya, yang namanya persoalan hukum, apalagi nanti di persidangan, nanti penyidikan, ini kan sebenarnya adu klaim, ya, adu klaim. Jadi, hak mereka juga. Hak mereka. Jadi begini, jadi klaim Agus itu kan memang tempting ya, bahwa wah saya disabled. Bagaimana mungkin saya melakukan pelecehan seksual? Saya saja tidak bisa meng-apply force gitu ya. Kemudian ada klaim juga dari polisi ya, yang diwakili polisi, korban yang diwakili oleh polisi. Oh iya, mungkin saja karena itu tidak melalui force, tapi melalui, bahasa sederhananya, melalui mulutnya dia memanipulasi. Nah, klaim ini kan sebenarnya nanti hukum itu akan menjelaskan klaim mana yang paling masuk akal, yang didukung dengan bukti-buktinya. Itu kan sederhananya. Nah, kalau sekarang kita lihat bukti-bukti memang dari informasi-informasi di media, kemudian dari penyidikan, arah anginnya adalah klaimnya itu lebih mendekati kenyataan, klaim yang menyatakan Agus memang melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Dugaan itu terbukti dia sudah menjadi tersangka, terbukti sudah ada korban-korbannya sampai 17 hari ini. Nah, sekarang bagaimana? Karena ini masih penyidikan, masih ada waktu kan, belum sampai persidangan nanti. Agus untuk kalau dia punya bukti-bukti yang bisa membantah klaim itu. Apa misalnya bukti-buktinya? Misalnya kalau dia punya percakapan bahwa memang ada percakapan mesra antara Agus dengan perempuan-perempuan yang dianggap menjadi korban itu kan bisa menebalkan elemen konsensualitas yang menjadi argumen utama dari pihaknya Agus. Nah, ada nggak dia argumentasi-argumentasi atau bukti-bukti itu? Meskipun itu dalam bentuk digital, chat dan lain-lain? Lebih bagus malah dalam bentuk digital. Kenapa? Karena kan kalau dalam bentuk digital selama itu tidak tainted, itu kan natural, artinya percakapan yang natural. Ya, kemudian dari bentuk digital itu misalnya menjadi keterangan saksi bisa, atau misalnya natural dari percakapan itu dikonfirm oleh ahli bisa. Nah, punya nggak ya klaim itu? Karena sekarang klaim yang kedua ini, klaimnya polisi ini terdengar lebih masuk akal ya, karena ada korban-korbannya, metodologinya, lalu kemudian ada video Agus yang merayu itu ya, yang sebenarnya di-leak polisi ya. Walaupun itu saya garis bawahi juga, kalau itu di-leak oleh polisi itu ada persoalan juga sebenarnya, dia melik alat bukti begitu karena sudah meng-cast aura guilty kepada Agusnya, jadi pertandingan klaim ini berat sebelah. Nah, pertanyaannya, PR buat pihak Agus dan advokatnya, dia punya nggak bukti-bukti yang mendukung klaim dia, yang sehingga klaim yang dianggap oleh polisi ini, Agus ini melakukan pelecehan itu menjadi terbantahkan, atau setidaknya orang menjadi ragu, oh kayaknya ada possible explanation dari persoalan ini. Nah, kalau di dalam hukum pidana, kalau ada possible explanation itu, ya itu nggak boleh menghukum orang, itu yang namanya beyond reasonable doubt. Kenapa? Karena ada kemungkinan kedua yang masuk akal. Nah, sekarang kita lihat nih nanti nih dinamikanya bagaimana, Mbak Maria. Antar klaim tersebut ya. Dan juga Mas Andre, apakah ada bukti-bukti baru yang kemudian dimiliki oleh para korban dan juga akan diserahkan kepada pihak kepolisian terkait dengan hal ini, memperkuat bantahan dari para korban bahwa ini bukan suka sama suka gitu? Untuk informasi itu kami belum mendapatkan apakah memang dari pihak pelaku tersangka ada memang bukti-bukti. Sejauh ini
informasi yang beredar atau yang kami dengar dari tim pendamping itu belum ada memang bukti-bukti informasi yang disampaikan oleh pengacara pelaku atau tersangka ini itu sejauhnya akan mengikuti proses hukum yang ada. Itu yang disampaikan oleh pengacara pelaku atau tersangka di media begitu. Nah, untuk bukti-bukti yang diberikan kepada Polda itu kami belum dapatkan informasi, mungkin bisa ditanyakan kepada pihak kepolisian untuk lebih lengkapnya begitu. Oke, kami juga akan tampilkan nanti Mas Aristo dan juga Mas Andre serta pemirsa sedikit cuplikan perbincangan antara Agus bersama dengan TV One yang pernah kami rekam sebelumnya. Tapi nanti usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.